Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Adinur Wijayanti dengan NIM 2405080025. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian LPF, HPF, BPF, komparator inverting dan non-inverting. Untuk itu, simak video berikut. Tujuan. Dalam praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam pengkondisian sinyal yang umum digunakan pada sistem elektronika. Kegiatan praktikum difokuskan pada pemahaman teori dasar, perancangan rangkaian, serta analisis perilaku sinyal melalui simulasi. Melalui tahapan yang dilakukan, praktikan diharapkan mampu mencapai beberapa tujuan, antara lain memahami konsep dasar pengondisian sinyal seperti penguatan, penyaringan atau filtering, dan penyesuaian level tegangan agar sinyal sesuai dengan kebutuhan sistem. Mampu merancang dan mensimulasikan rangkaian pengondisi sinyal menggunakan software Proteus. Mengidentifikasikan fungsi setiap komponen dalam rangkaian pengkondisi sinyal. Kemudian ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada komputer atau laptop dan software Proteus. Apa itu pengondisi sinyal? Pengondisi sinyal adalah proses mengubah, memperbaiki, atau menyesuaikan suatu sinyal agar bisa dibaca, diproses, atau dianalisis oleh sistem elektronik atau microcontroller. Dengan kata lain, pengkondisi sinyal adalah rangkaian atau teknik yang digunakan untuk memastikan sinyal input, misalnya dari sensor, menjadi lebih bersih, stabil, dan sesuai levelnya sebelum masuk ke perangkat utama. Contoh rangkaian pengkondisi sinyal yang pertama, op-amp sebagai amplifier, yang kedua ada low pass filter untuk menghilangkan frekuensi, yang ketiga ada voltage divider untuk menurunkan tegangan, dan RC filter untuk meredam noise. Nah, apa itu low pass filter atau sering kita sebut dengan LPF? LPF merupakan rangkaian penyaring frekuensi yang berfungsi melewatkan komponen sinyal berfrekuensi rendah dan menolak komponen frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi batas atau cutoff. Pada LPF pasif sederhana yang terdiri dari resistor dan kapasitor, mekanisme kerja bergantung pada perubahan nilai reaktansi kapasitor terhadap frekuensi. Ketika frekuensi sinyal rendah, reaktansi kapasitor sangat tinggi, sehingga arus tidak mengalir ke ground dan sebagian besar tegangan jatuh pada resistor, sehingga sinyal diteruskan ke keluaran. Saat frekuensi meningkat, reaktansi kapasitor menurun, sehingga sinyal lebih banyak dialirkan ke ground dan amplitude keluaran berkurang secara signifikan. Nah, dapat dilihat rangkaiannya yaitu ada resistor, kapasitor, dan op-amp serta outputnya. LPF aktif menggunakan op-amp dapat memberikan penguatan sekaligus penyaringan dengan karakteristik respon frekuensi yang lebih tajam dan kontrol gain yang lebih stabil dibanding filter pasif. LPF banyak digunakan pada sistem audio untuk memisahkan sinyal bass, pada rangkaian sampling untuk menghilangkan aliasing, dalam sistem sensor untuk menghaluskan sinyal yang berisik, dan pada kontrol umpan balik untuk meningkatkan kestabilan dengan menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang tidak diperlukan. Nah, LPF sendiri eh, terdapat rumusnya yaitu FC sama dengan 1/2 pi RC. Besarnya frekuensi cutoff ditentukan oleh hubungan yang menunjukkan bahwa nilai resistor dan kapasitor secara langsung menentukan area kerja filter. High pass filter atau sering kita sebut HPF. HPF bekerja dengan prinsip melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan menahan atau meredam sinyal berfrekuensi rendah yang berada di bawah frekuensi cutoff.
Pada konfigurasi pasif RC, kapasitor ditempatkan secara seri terhadap masukan sehingga bertindak sebagai penghalang DC dan frekuensi rendah. Ketika frekuensi rendah, reaktansi kapasitor sangat besar, sehingga hanya sedikit sinyal yang mampu melewati rangkaian menuju keluaran. Sebaliknya, ketika frekuensi tinggi, reaktansi kapasitor menurun drastis sehingga sinyal dapat diteruskan hampir sepenuhnya. Nah, dapat dilihat ya rangkaiannya terdapat resistor 1, resistor 2, kapasitor, dan op-amp serta output. HPF aktif dengan op-amp memberikan slope yang lebih tajam serta impedansi masukan yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi pemrosesan sinyal presisi. HPF digunakan pada sistem audio untuk menangani suara treble dan menghilangkan rumble atau getaran rendah. Pada rangkaian instrumentasi untuk menghilangkan sinyal DC offset, serta pada sistem komunikasi untuk meredam distorsi akibat perubahan tegangan DC. Pada sensor percepatan, HPF sering digunakan untuk memisahkan sinyal gerakan dinamis dari gaya gravitasi. Nah, selanjutnya ada band pass filter atau BPF. BPF merupakan penyaring yang hanya melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi batas bawah dan batas atas. Filter ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari HPF sebagai batas bawah dan LPF sebagai batas atas, sehingga hanya sinyal yang berada dalam band tertentu yang dapat diteruskan. Dapat dilihat ya rangkaiannya terdapat masing-masing resistor 1, kapasitor 1, dan resistor 2, kapasitor 2. Nah, bandwidth BW dari filter ini dihitung sebagai selisih antara frekuensi cutoff atas dan bawah. BW sama dengan FH min FL. Selain itu, band pass filter juga memiliki parameter faktor kualitas atau Q yang menggambarkan selektivitas filter. Faktor kualitas didefinisikan sebagai rasio antara frekuensi tengah F underscore 0 dan bandwidth Q sama dengan FO per BW. Dapat dilihat pada video di atas yaitu BW sama dengan FH min FL dan Q sama dengan F0 per BW. BPF aktif menggunakan op-amp banyak digunakan dalam sistem komunikasi radio untuk memilih sinyal pada saluran tertentu, dalam sistem audio untuk equalizer frekuensi menengah, serta dalam instrumentasi untuk membaca sinyal sensor yang bekerja pada frekuensi khusus, seperti sensor ultrasonik dan getaran. Pada desain yang lebih kompleks, BPF dapat berupa filter orde tinggi yang memiliki karakteristik penguatan, ketajaman seleksi, dan atenuasi noise yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komparator inverting dan non-inverting. Apa sih perbedaannya? Yuk, kita simak. Rangkaian inverting dan non-inverting merupakan dua konfigurasi utama penguat operasional atau op-amp yang digunakan untuk memperkuat sinyal analog dalam berbagai sistem elektronika. Keduanya bekerja berdasarkan prinsip umpan balik negatif atau negative feedback yang menjaga kestabilan penguatan dan memastikan respon linear terhadap sinyal masukan. Pada rangkaian inverting, sinyal masukan diberikan melalui resistor menuju terminal inverting min, sementara terminal non-inverting plus dihubungkan ke ground. Prinsip virtual ground pada node inverting membuat tegangan di titik tersebut tetap mendekati nol, sehingga arus masukan ditentukan sepenuhnya oleh rasio resistor input dan resistor umpan balik yang menunjukkan bahwa nilai penguatan dipengaruhi oleh perbandingan hambatan, dan tanda negatif menunjukkan adanya pembalikan fase. Rangkaian inverting sering digunakan ketika diperlukan linearitas tinggi, kestabilan penguatan, kemampuan menjumlahkan beberapa sinyal atau summing amplifier, serta pengondisian sinyal AC maupun DC. Dapat menggunakan rumus AV sama dengan min RV per Rin. Sementara itu,
Pada rangkaian non-inverting, sinyal masukan diberikan langsung ke terminal non-inverting positif, sedangkan terminal inverting negatif menerima sinyal umpan balik dari keluaran melalui pembagi resistor. Konfigurasi ini menghasilkan keluaran yang sefase dengan sinyal masukan tanpa pembalikan polaritas yang menunjukkan bahwa penguatan minimal adalah satu kali atau unity gain dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan mengatur nilai resistor umpan balik. Impedansi masukan pada konfigurasi ini sangat tinggi karena masukan langsung masuk ke kaki non-inverting op-amp sehingga tidak membebani sumber sinyal. Dapat menggunakan rumus AV sama dengan 1 plus RV per RG. Nah, perbedaan inverting dan non-inverting sendiri, yang pertama, rangkaian inverting menerima masukan melalui resistor ke terminal inverting, sedangkan non-inverting menerima masukan langsung ke terminal non-inverting. Yang kedua, inverting cocok untuk summing amplifier, filter, dan penguat presisi, sedangkan non-inverting digunakan sebagai buffer, penguat sensor, dan rangkaian instrumentasi. Yang ketiga, inverting memiliki impedansi masukan rendah, sedangkan non-inverting memiliki impedansi sangat tinggi sehingga tidak membebani sumber sinyal. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu komparator dan filter adalah rangkaian penting untuk mengolah sinyal. Komparator berfungsi membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi untuk menghasilkan output high atau low. Komparator inverting memberikan output berlawanan arah, sedangkan komparator non-inverting memberikan output searah dengan perubahan input. Filter digunakan untuk memilih sinyal berdasarkan frekuensi. LPF melewatkan frekuensi rendah, HPF melewatkan frekuensi tinggi, dan BPF melewatkan frekuensi tertentu di antara keduanya. Dengan rangkaian ini, sinyal dapat dibersihkan, difilter, atau diproses sesuai kebutuhan sistem. Nah, kalau materi saja tentu kita tidak akan paham. Mari kita lanjut ke rangkaiannya. Nah, di sini kita ada 3 rangkaian nantinya yaitu ada LPF, PPF, dan PPF. Nah, di sini kita dapat mencari komponennya seperti kapasitor atau resistor itu di sini. Nah, ketika kita ketikkan misalnya kapasitor, nah di sini akan muncul nih. Nah, saya menggunakan kapasitor yang device saja, atau kita akan mencari resistor. Nah, resistor juga ada, kita tinggal pilih gitu. Selanjutnya kita menggunakan, nah, kita menggunakan frekuensi. Frekuensi itu yang warnanya hijau-hijau ini ya, eh, untuk menampilkan grafik. Kemudian kita ini, inputnya kita memakai sine. Nah, di sini pada rangkaian LPF sendiri, saya mengatur pada resistor. Saya atur yaitu 1,6 kilo. Kemudian kapasitornya saya atur 0,1 mikrofarad. Nah, mengapa saya memilih nilai itu? Nilai ini dipilih karena menghasilkan frekuensi cut-off sebesar 1 kHz. Kita menggunakan rumus yang tadi sudah ada di materi. Dari simulasi Proteus ini terlihat bahwa sinyal dengan frekuensi rendah masih bisa lewat dengan gain mendekati 0 dB. Namun ketika frekuensi semakin tinggi, grafik mulai turun sekitar titik cut-off.
Ini menunjukkan bahwa LPF berhasil menahan frekuensi tinggi dan hanya meloloskan frekuensi rendah sesuai dengan teori. Kemudian yang kedua, kita yaitu akan membahas tentang rangkaian HPF. Sebenarnya masih sama, kita inputnya menggunakan sign, kita membutuhkan kapasitor, resistor, dan frekuensi. Kalau di sini, saya atur resistornya menggunakan 16 kilo, sedangkan kapasitornya itu 0,1 mikrofarad. Nah, grafik simulasi menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah dan sangat kecil atau terendam, tetapi saat frekuensi naik atau melewati cutoff dan meningkat dan mendekati 0 dB. Hal ini sesuai dengan karakter HPF, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan memblokir frekuensi rendah. Selanjutnya kita akan ke rangkaian ketiga yaitu BPF. Nah, di sini kalau di materi tadi kan sudah dijelaskan bahwa BPF itu gabungan antara LPF dan HPF. Di sini kita inputnya masih sama, sign, dan di sini kita ada FPF dan HPF ya. Yang pertama, eh, pada resistor ini, nah, saya atur 16 kilo. Sedangkan kapasitornya masih sama yaitu 0,1 mikrofarad. Kemudian yang kedua, saya memasukkan nilai yaitu 1,6 kilo dan kapasitornya 0,1 mikrofarad. Nah, kenapa saya menggunakan nilai di atas? Karena rangkaian BPF yaitu HPF untuk frekuensi bawah dan LPF untuk frekuensi atas. Pada bagian HPF, saya memakai resistor 16 kilo dan kapasitor 0,1 mikrofarad. Sedangkan untuk LPF, saya menggunakan resistor 1,6 kilo dan kapasitor 0,1 mikrofarad. Di mana hasil hasil cut off-nya yaitu 1 kHz. Sedangkan hasil untuk frekuensi atas atau HPF sekitar 100 hingga 1000 Hz. Kedua kombinasi dua filter ini membuat rangkaian hanya melewatkan sinyal di rentang 100 hingga 1000 Hz. Pada hasil simulasi terlihat bahwa hanya frekuensi dalam rentang tersebut yang memiliki gain tertinggi. Nah, di sini grafiknya seperti bukit ya. Pada frekuensi rendah, sinyal akan teredam. Kemudian pada frekuensi tengah, sinyal lolos dengan gain tertinggi, lalu turun lagi pada frekuensi tinggi. Ini menunjukkan bahwa BPF hanya melewatkan frekuensi antara 100 Hz hingga 1 kHz, yaitu range yang sudah saya rancang eh, menggunakan perhitungan yang ada di materi tadi. Nah, itu untuk ketiga rangkaian yaitu LPF, HPF, dan BPF. Selanjutnya kita akan ke rangkaian selanjutnya yaitu komparator inverting dan non-inverting.
Di sini masih sama ya, kalau kita mau cari komponennya, yaitu kita bisa cari di sini. Nah, kita ketikkan saja keywords-nya apa. Kemudian di sini kita menggunakan torch LDR yang ini. Kemudian saya menggunakan 4 resistor, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada op-amp yaitu LM324, kemudian LED. Nah, pada rangkaian inverting amplifier ini, sinyal masuk diberikan ke kaki inverting min melalui sebuah resistor ini, sedangkan kaki non-inverting plus ini dihubungkan ke LDR dan juga ground. Nah, arus dari sinyal masukan mengalir melalui resistor menuju resistor umpan balik dan akhirnya menuju output. Karena op-amp tidak menarik arus sama sekali, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar melalui resistor resistor umpan balik. Nah, dari hubungan arus tersebut, tegangan keluaran menjadi F out sama dengan min RF per R in dikali F in. Mari kita coba simulasikan. Ah, nol. Nah, jadi seperti ini untuk rangkaian komparator inverting. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada komparator non-inverting. Nah, komparator non-inverting juga masih sama komponennya. Ada LDR, 4 resistor, op-amp LM324. Namun di sini ada sedikit perbedaan. Pada rangkaian non-inverting amplifier ini, sinyal masuk diberikan ke kaki non-inverting plus. Ini ya, plus ke resistor. Kalau tadi kan plusnya ke ground, sedangkan minnya ke resistor. Kalau ini kebalikannya, plusnya ke resistor dan minnya ke LDR atau ground juga. Karena tidak ada arus yang masuk ke op-amp, dua resistor pada umpan balik membentuk pembagi tegangan yang menentukan seberapa besar output dinaikkan. Dari hubungan tersebut, tegangan keluaran menjadi F out sama dengan 1 ditambah RF per R1 dikali F in. Output tidak terbalik fasa dan selalu sefase dengan input. Mari kita simulasikan. Nah, oke, ternyata kita sudah ada di penghujung, penghujung apa ya? Penghujung materi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.